لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, luangan waktu, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita bisa kembali hadir di dalam kajian online juga virtual untuk melanjutkan pembahasan telaah kitab Taqiyah Islamiyah jilid pertama yang insyaallah disampaikan nantinya oleh kita Ustaz Ismail Ar-Razi. Salam dan salam tidak lupa selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dirindukan oleh beliau, kemudian istiqomah menjalankan sunnah beliau dan telah mendapatkan syafaat beliau, insyaallah. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ustaz Al-Farad. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Alhamdulillah, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita melanjutkan telaah kitab Al-Syakhsiyah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kita masuk ke bagian makna iman biyaumil qiyamah. Makna iman terhadap hari kiamat. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab ini menjelaskan bahwasannya iman terhadap yaumul qiyamah, hari kiamat, itu merupakan perkara yang qat'i, ya. Karena landasannya adalah dalil-dalil yang qat'i. Sebagaimana yang kita tahu bahwasannya landasan daripada akidah itu dalilnya adalah dalil yang qat'i. Dan beliau menyebutkan makna, ya, beberapa makna. Apa ini maksud dengan iman terhadap hari akhir, ya. Iman terhadap hari akhir. Berdasarkan penunjukan dari dalil-dalil, terutama apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Jadi di antara makna, ya, makna iman kepada hari akhir, sebagaimana yang beliau sebutkan di situ, innal imana biyaumil qiyamati wal imanu bil ba'si. Jadi di antara makna iman kepada yaumul qiyamah, hari kiamat, itu adalah iman terhadap yaumul ba'si. Ya, yaumul ba'as. Jadi hari kebangkitan. Bahwasanya manusia itu dia hidupnya tidak hanya terbatas di dunia. Ada kehidupan setelah mati. Yang dulu di zaman Nabi SAW, kehidupan setelah mati itu dianggap sebagai khayalan. Di orang-orang Quraisy, mereka menganggap bahwasanya al-ba'ats, ya, kehidupan setelah mati, setelah manusia itu jadi tulang belulang, itu sesuatu yang mustahil akli. Ya. Secara akal itu mustahil. Ya, secara akal mustahil. Karenanya kemudian Allah menurunkan ayat untuk membantah keyakinan atau keraguan-raguan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy terhadap yaumul ba'ats itu. Ya. Ya, mereka mengatakan mustahil. Padahal kebangkitan atau hari kebangkitan, manusia dibangkitkan meskipun dia sudah jadi tulang belulang, itu bukan mustahil akli, itu mungkinun aklan. Ya.
Jadi al-ba'tsu sebagaimana kemudian disebutkan oleh para ulama, al-ba'tsu hari kebangkitan itu mungkinun aklan. Jadi mungkin secara akli. Itu bisa diterima secara rasional. Kenapa? Karena kalau Allah sendiri yang kemudian menciptakan kita dari ketiadaan, dari dulu tidak ada kemudian menjadi ada, maka mungkin bagi Allah dan sangat mungkin bagi Allah untuk menghidupkan kita kembali setelah nanti kita tidak ada. Nah, jadi bukan sesuatu yang sulit bagi Allah, kan begitu. Jadi kalau Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, maka Allah juga yang menghidupkan kita kembali. Itu kan sesuatu yang sangat rasional ya, sangat rasional, sangat bisa diterima dengan akal. Ya. Jadi ketika orang musyrik itu mereka mengingkari karena itu sesuatu yang mustahil secara akal, maka kita bisa menolak dengan argumentasi itu. Ya. Allah yang punya kuasa mengadakan kita yang dulunya tidak ada, kemudian mematikan, maka Allah juga zat yang mampu untuk menghidupkan kita kembali setelah kita mati. Karenanya di dalam ayat itu yang dikutip oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, dari surah Al-Mu'minun ayat 16 ya, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Summa innakum, kemudian sesungguhnya kalian, kemudian setelah itu innakum, sesungguhnya kalian yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tub'atsun, pasti akan dibangkitkan. Ya, pasti akan dibangkitkan. Di situ Allah memberikan penegasannya dengan dengan taukid. Ya. Inna, sesungguhnya, itu kan untuk untuk menghilangkan keraguan-raguan. Jadi ketika ada orang yang meragukan akan adanya yaumul ba'ats, maka di ayat ini Allah memberikan taukid, penegasan. Ya, innakum, sesungguhnya kalian itu pasti yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, tub'atsun, dibangkitkan. Jadi untuk menghilangkan keraguan-raguan atau bahkan pengingkaran dari orang-orang kafir. Ya. Dan di ayat berikutnya di surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan, yuhyil mauta. Ya. Segala sesuatu yang mati. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah Maha Kuasa untuk mematikan, maka Allah juga Maha Kuasa untuk menghidupkannya kembali. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu atiyah, dia pasti datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya itu. Wa anna Allaha, dan bahwasanya Allah itu yab'atsu man fil qubur, pasti kemudian akan membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Nah, ini ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya yaumul ba'ats itu sesuatu yang pasti terjadi. Nah, ini bertentangan tentu dengan keyakinan kaum materialis, ya. Mereka yang mengadopsi pandangan materialisme yang mengatakan bahwasanya tidak mungkin ada lagi kehidupan setelah kematian, ya. Yang mengingkari adanya hari berbangkit. Ya sebenarnya karena sebab yang paling utama karena mereka mengingkari pencipta, ya. Kalau sudah mengingkari pencipta, maka konsekuensinya pasti kemudian akan mengingkari yaumul ba'ats itu. Ya. Karena siapa yang membangkitkan manusia kalau bukan pencipta? Di dalam surah Yasin ayat 78 Allah juga mengatakan, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dan Allah berkata, siapakah yang dapat menghidupkan? Ia berkata, ya, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Nah, ini orang yang meragukan, ya, perkataan orang-orang yang meragukan adanya al-ba'ats tadi, kebangkitan atau kemudian manusia dihidupkannya setelah dia hancur lebur. Qul, katakanlah, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah dia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Ya. Jadi kalau yang menghidupkannya itu adalah yang menciptakan dia dulu,
ketika dia tidak ada, ya, maka itu sesuatu yang sangat bisa diterima dengan akal. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Qul, katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu al-awwalin wal akhirin dan orang-orang yang kemudian lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Bahwa sesungguhnya mereka itu benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Nah, ini yang kita sebut dengan yaumul hasyr, ya, hari di mana kemudian manusia itu akan dibangkitkan nanti, ya. Dan al-hasyr itu disebut juga dengan al-jam'u, ya, hari di mana manusia akan dibangkitkan kemudian dikumpulkan mereka, ya. Di dalam banyak keterangan bahwasanya tiap-tiap manusia itu mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang setipe dengan mereka, ya. Setipe dengan mereka, maksudnya orang-orang asyror, ya, orang-orang yang dulu suka berbuat jahat, berbuat zalim, ya, maka mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang zalim. Sementara al-akhyar, ya, orang-orang pilihan, orang-orang baik, mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang baik. Kemudian termasuk makna wa minal imani bi yaumil qiyamah bi annal imana bi annan nasa yu'tuna kutubuhum yaumal qiyamah, ya, bahwasanya mereka nanti akan diserahkan. Jadi di antara iman kepada hari kiamat itu bahwasanya manusia itu meyakini bahwa manusia itu akan diberikan, ya, kitab-kitab mereka, ya, kutubuhum, catatan amal mereka, ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Itu juga merupakan sesuatu yang pasti. Jadi pembagian catatan amal kepada manusia itu merupakan sesuatu yang pasti terjadi, ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra yang dinukil oleh beliau, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak. Wa kulla insanin, dan tiap-tiap manusia itu alzamnahu, kami telah tetapkan, ya, amal perbuatannya, ta'irahu fi 'unuqihi, di lehernya, ya. Ya, sebagaimana kami menetapkan, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Wa nukhriju lahu, dan kami keluarkan baginya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, kitaban, sebuah kitab, yalqahu mansyura, yang dia jumpai kitab itu mansyura, dalam keadaan terbuka. Nah, kitab yang dimaksud di sini adalah catatan amal manusia. Iqra kitabak. Nah, kemudian Allah mengatakan iqra kitabak, bacalah kitabmu, ya. Jadi mukmin, ya, orang-orang muslim mukmin, termasuk juga orang-orang yang fasik, ya, mereka akan diberikan catatan amal mereka, catatan amal mereka tentang apa saja yang mereka perbuat. Bahkan catatan amal ini itu la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Jadi catatan amal yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat. Semua perbuatan manusia, baik yang kecil-kecil yang bisa jadi kita sudah tidak ingat, ya, pernah melakukan itu tercatat dengan begitu jelas di dalam catatan amal itu. Kemudian orang-orang mukmin, ya, mereka akan mendapatkan kitab mereka dari sebelah kanannya. Fal mu'minuna yu'tunaha bi aimanihim. Di orang-orang mukmin maka akan diberikan kitabnya itu dari sebelah kanan mereka. Sebagaimana Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi orang yang diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada kaumnya, maksudnya kepada orang-orang yang sama-sama beriman. Sama-sama beriman, masrura dalam keadaan bergembira. Ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Adapun orang yang diberikan kitabnya, catatan amalnya dari belakang, fasaufa yad'u subura. Maka dia akan berteriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi ada orang-orang yang mereka diberikan kitab sebelah belakang, bukan dari belakang, atau diberikan melalui tangan kiri atau di sebelah kiri. Wa amma man fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kiri, maka dia berkata, ya laitani, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan lam uta kitabiyah, andaikan alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini. Jadi dia berandai-andai Allah tidak memberikan catatan amal itu, karena dia mendapati sebagian besar atau semua perbuatannya itu tidak ada yang baik. Nah, kemudian dia berandai-andai, ya, ini pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Ya. Tamanni, ya, taman atau kemudian harapan yang tidak mungkin terjadi, atau mustahil terjadi. Berharap diberikan atau berharap tidak diberikan catatan amal, itu kan nggak mungkin karena Allah sudah menetapkan demikian. Ya, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Jadi orang kafir atau orang-orang fasik, ya, mereka berharap kalau sudah mati sudah selesai urusannya, tapi kan kenyataannya tidak begitu. Sama sebagai ucapan orang kafir, ya, di dalam surah An-Naba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya. Orang-orang kafir itu berkata, andaikan aku ini jadi debu. Celakalah aku andaikan aku ini jadi debu saja. Maksudnya setelah mati udah jadi debu. Kalau tafsirannya beberapa mufassir, ya, seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, di dalam tafsir Jalalain, bahwasanya orang kafir itu mereka mengatakan demikian karena melihat hewan-hewan ketika Yaumul Hasyr, hewan-hewan yang kemudian dibangkitkan itu mereka ditetapkan kisos padanya. Kisos sesama hewan, ya. Kisos sesama hewan, jadi hewan yang dulu mungkin ada yang zalim kepada sebagian hewan yang lain, kemudian ditetapkan kisos bagi mereka. Setelah itu sudah selesai, mereka dijadikan debu. Ya, dijadikan debu, nggak ada hisapnya, kan begitu. Tidak ada hisapnya. Orang kafir ketika melihat itu, mereka mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, andaikan aku bisa seperti mereka. Ya. Maksudnya nggak ada hisap setelah ini, nggak ada kehidupan neraka, karena mereka sudah pasti masuk neraka. Ya. Jadi kematian ataupun mereka dijadikan debu, ya, itu jauh lebih baik bagi mereka daripada mereka harus menghadapi kehidupan yang abadi, ya, la nihayatalah, kehidupan yang nggak ada ujungnya sama sekali, dan mereka harus merasakan siksa itu yang semakin hari semakin bertambah dahsyat siksanya bagi mereka. Nah, tapi itu kan harapan yang tidak mungkin terjadi, ya, angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Nah, begitulah keadaan orang-orang yang mereka diberikan catatan amal itu dari sebelah kiri, ya. Itu pertanda bahwa mereka celaka. Dan juga termasuk aminal imani biyaumil qiyamah al imanu, ya, bi annal jannata haqqun wa annan nara haqqun. Bahwasanya hari kiamat, iman terhadap hari kiamat itu adalah iman bahwasanya surga itu benar, hak. Neraka itu juga benar. Ini marhalatul akhirah, ya. Al-marhalatul akhirah. Jadi tahapan terakhir daripada tahapan-tahapan di hari kiamat, yaumul ba'ats. Ya, manusia nanti akan mengalami beberapa tahapan. Nah, tahapan terakhir itu adalah al-jannah wan nar. Ya, fiha as-sawabu al-akbaru wal iqabul akbar.
Karena di dalamnya itu ada pahala yang besar, kemudian juga iqab yang dahsyat. Ya. Yang Allah telah menjadikan dua tempat ini tempat yang tidak ada lagi kesudahannya. Ya, la nihayata lahan, tidak ada akhirnya, tidak ada kesudahannya. Nah, jadi makna iman kepada hari kiamat itu juga mengimani bahwa al-jannatu wan nar dua-duanya adalah benar. Pasti ya. Sesuatu yang pasti, yang tidak boleh orang-orang itu mereka mengingkari, ya, mengingkari surga dan neraka atau mengingkari, ya. Sama seperti mengingkari yaumul ba'ats, sama seperti mengingkari adanya hisab. Jadi surga itu menjadi negeri, ya, atau tempat bagi orang-orang yang beriman, makanya kemudian disebut dengan Darun Naim, ya. Negeri yang penuh kenikmatan di dalamnya. Ya, karenanya kemudian disebut dengan jannah. Ya, atau kemudian Darul Azab, yaitu disebut dengan An-Nar, ya, neraka. Ya, sebagaimana kemudian Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran, ya, ayat 133, ya. Ya, Allah mengatakan wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ya. Dan surga arduha yang luasnya itu as-samawati wal ard, itu sama seperti langit dan bumi. Yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Atau dalam surah yang lain Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga. Ya, bagi mereka disediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa nada ashabun nari ashabul jannah ashabal jannah an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Wa nada ashabun nari ashabal jannah, dan penghuni neraka nanti di hari kiamat mereka akan memanggil-manggil, ya, penghuni surga. An afidhu alaina minal ma. Afidhu alaina minal ma. Mereka minta agar diberikan kepada mereka sedikit air, ya. Au mimma razaqakumullahu, atau sedikit dari apa yang dirizkikan kepada kalian. Maka penghuni surga itu apa yang mereka katakan? Innallaha, sesungguhnya Allah, harramahuma 'alal kafirin. Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Di dunia itu ada sebagian kenikmatan yang Allah haramkan bagi kita, ya. Ada sebagian kenikmatan kalau kita melihat secara kalau menuruti hawa nafsu itu nikmat, seperti khamar. Kemudian apalagi misalnya perhiasan, ya, makan menggunakan piring emas itu kan nggak boleh. Minum menggunakan piring emas, perhiasan, memakai sutra misalnya bagi laki-laki, ya. Kemudian kenikmatan-kenikmatan sebagian itu tidak bisa kita nikmati. Itu haram bagi kita. Allah tetapkan keharaman itu bagi kita di dunia, tetapi nanti semua itu menjadi halal di dunia, di akhirat nanti. Karenanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwasanya piring emas, gelas emas itu miliknya orang-orang kafir di dunia. Ya. Jadi di dunia itu menjadi milik mereka, halal bagi mereka, haram bagi kita. Tapi nanti halal bagi kita di akhirat, haram bagi orang-orang kafir. Maka di akhirat orang kafir sudah tidak bisa lagi minum khamar, ya, tidak bisa lagi menikmati perhiasan-perhiasan yang dulu mereka nikmati di dunia. Semuanya haram bagi mereka. Ya. Karenanya kemudian segala kenikmatan yang Allah sebutkan di dalam surga itu Allah mengharamkannya kepada orang-orang kafir. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan, ya, kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Man kana taqiyya. Ya. Jadi Allah mewariskan kepada hamba-hambanya yang bertakwa surga yang di dalamnya itu Allah
limpahkan segala macam kenikmatan. Jadi apa yang kita harapkan di dunia, yang kita inginkan di dunia itu, maka kita akan dapatkan nanti di akhirat. Di dalam surga Allah akan memenuhi semua keinginan hati. Setiap yang kita inginkan Allah akan penuhi. Ya. Apa yang pernah kita cicipi di dunia itu bisa kita cicipi lagi di akhirat. Ya. Seperti apa misalnya? Seperti buah-buahan, ya. Buah-buahan, kemudian makanan, roti, segala macam. Itu kita pernah menikmati itu di dunia, di akhirat pun sama. Ya. Bahkan apa yang kita nikmati di akhirat itu jauh lebih nikmat daripada di dunia. Syekh Wahbah Zuhaili ketika menafsirkan ayat yang bicara tentang kenikmatan surga, ya, di dalam surga itu semua yang ada di dunia, yang serupa dengan apa yang ada di dunia itu ada di sana. Namanya sama, tetapi rasanya tidak sama. Seperti misalnya durian. Kita di akhirat atau di dalam surga pengen makan durian. Mau makan durian, apakah ada? Ada. Namanya sama, tetapi rasanya yang berbeda. Yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah itu, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha. Ya, kullama ruziku minha. Setiap kemudian mereka diberikan rizki, ya, dari apa-apa yang Allah rizkikan kepada mereka di akhirat, maka Allah datangkan sesuatu yang serupa dengannya, serupa dengan apa yang mereka makan di dunia. Nah, mereka ingin makan durian misalnya, maka Allah berikan durian. Namanya sama tetapi rasanya yang tidak sama. Karena kenikmatan di dalam surga itu jauh lebih nikmat daripada kenikmatan yang ada di dunia. Bahkan Allah memberikan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan di dalam benak kita. Ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khataru ala qalbil bashar. Jadi di dalam surga itu sesuatu yang tidak pernah kita lihat di dunia. Kemudian tidak pernah kita dengar juga di dunia. Dan bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati kita, ya, tidak pernah terbesit di dalam hati kita, ada di akhirat. Dan semua itu adalah hak, ya. Semua itu benar, ya. Sesuatu yang pasti akan kita rasakan. Adapun neraka adalah tempat di mana kemudian seorang mukmin itu dia tidak akan kekal di dalamnya. Ya. Ini orang-orang yang dia beriman di dunia, tetapi karena kemaksiatan yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan, dan itu belum terampuni, maka dia akan merasakan azab daripada neraka. Akan tetapi keadaan mereka tidak sampai kekal di dalamnya, ya. Tidak sampai kekal di dalamnya. Artinya seberapa lama mereka di sana itu tergantung kepada dosa yang mereka kerjakan. La yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yang mendustakan kebenaran, wa tawalla, dan dia berpaling dari iman. Wa sayujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Jadi yang masuk ke dalam neraka itu adalah orang-orang yang Allah kehendaki, ya, dari golongan kaum muslimin yang lebih banyak dosa besarnya dan kejahatannya dibandingkan dengan dosa kecil dan kebaikan-kebaikannya. Jadi orang muslim, ya, kalau dia pernah melakukan dosa besar, belum bertobat, mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa besarnya itu atau kejahatan yang dia lakukan, dan itu jauh lebih banyak daripada kebaikan-kebaikannya, maka mereka masuk ke dalam neraka, tapi setelah itu mereka akan dikeluarkan. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 31, ya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu kaba'ira
jika engkau tajtanibu, ya, menjauhi al-kabair, ya dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang kamu dilarang untuk mengerjakannya, ya, nukaffir ankum, maka niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahanmu. Nukaffir ankum sayyiatikum, ya, niscaya kami akan menghapus darimu sayyiatikum, dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu. Wa nudkhilkum, dan niscaya kami akan masukkan engkau mudkhalan karima, ya, ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Jadi kalau mereka melakukan dosa besar, ya mereka pasti akan merasakan sebagian daripada siksa neraka, akan tetapi mereka nanti juga akan dikeluarkan daripadanya. Artinya tidak kekal di dalamnya. Kemudian iman, termasuk iman terhadap adanya surga adalah iman bahwa kenikmatan surga itu bisa dirasakan. Jadi bukan sesuatu yang tidak bisa dirasakan, ya. Ya sama seperti kita merasakan kenikmatan di dunia sekarang, ya. Ya, artinya kenikmatan yang kita rasakan itu nyata, bukan sifatnya maknawi, tapi sesuatu yang nyata. Termasuk makan dan minumnya, kemudian berpakaiannya, bersenang-senangnya, dan seterusnya. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang usianya tetap muda. Biakwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Dengan membawa gelas, ceret, kemudian sloki, ya, gelas yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Ya, mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Wa fakihatan mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Wa lahmi tayrim mimma yashtahun, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Wa hurun 'ain, dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, ka'amsalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan baik. Jazaa'um bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang kalian telah kerjakan. Walibasuhum fiha harir, di surah Al-Hajj Allah mengatakan, dan pakaian mereka adalah pakaian sutra. Nah, ini sebagian yang dulu di antara yang diharamkan oleh Allah di dunia, ya, bagi laki-laki. Nah, di akhirat, ya, tidak ada lagi perkara-perkara yang diharamkan, ya. Semuanya halal bagi mereka. Ya, mereka boleh memakai sesuatu yang dulunya dilarang, ya. Karena dunia itu adalah masa perintah dan larangan, ya. Masa-masa di mana manusia harus mengerjakan perintah dan larangan, meninggalkan larangan. Tetapi nanti di akhirat itu yaumul jaza, itu hari pembalasan. Jadi nggak ada lagi perintah, tidak ada lagi larangan, ya. Tidak ada lagi perintah untuk mengerjakan amal soleh, dan juga tidak ada lagi perintah untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena itu bagiannya di dunia. Ya. Karenanya kita diperintahkan untuk bersabar, ya. Hidup di dunia itu sabar untuk menghadapi hawa nafsu, ya, menghadapi hawa nafsu yang selalu mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, ya, yashrabuna, mereka minum min ka'sin, dari gelas yang mizajuha, kana mizajuha, yang campurannya itu adalah kafur. Ya. Ainan, yaitu mata air, yashrabu biha ibadullahi, mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, ya, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Yufajjirunaha tafjira. Nah, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah sebutkan di dalam banyak ayat, dan semuanya itu adalah hak, ya. Semuanya itu adalah sesuatu yang pasti didapatkan oleh ashabul jannah. Nah, termasuk juga iman terhadap adanya neraka adalah bahwasannya azab neraka itu pasti dapat dirasakan, ya, pasti dapat dirasakan.
Dan para penghuni neraka itu merasakan berbagai macam azab. Ya. Berbagai macam azab. Itu sesuatu yang mahsus. Ya. Al-imanu bin nari. Ya, al-imanu bin nari, al-imanu wa minal imani bin nari, al-imanu bi anna azabaha azabun mahsusun. Bahwasanya azabnya itu adalah azab yang mahsus, sesuatu yang bisa dirasakan. Ya. Dan para penghuni yang ada di dalam neraka itu mereka akan merasakan berbagai macam azab. Ada yang keadaannya itu sangat dingin, ya, kemudian keadaannya sangat panas. Jadi di dalam neraka itu ada keadaan-keadaan tidak hanya panas, tetapi juga ada keadaan yang sangat dingin yang sampai menusuk ke dalam tulang, nanah yang mendidih dan lain-lain, ya. Sebagaimana kemudian Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ada yang mereka kemudian diberikan cairan panas, tempat makan yang panas, makanan mereka itu dari pohon zakum, dan seterusnya. Ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Inna sajarataz zakum ta'amul athim. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang berbuat dosa, orang yang banyak berbuat dosa. Fi samumi wa hamim. Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dalam surah Al-Waqi'ah. Kemudian dalam surah Al-Haqqah Allah mengatakan wala ta'amun illa min ghislin, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah, ya. Kemudian juga mereka mendapatkan siksa, ya, setiap kali kulit mereka hangus maka Allah ganti dengan kulit yang lain, ya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Kenapa Allah mengatakan menyebut di sini kulit, ya? Kulit setelah hangus diganti dengan kulit yang lain. Kenapa enggak daging? Padahal neraka itu enggak hanya membakar kulit manusia, tetapi sampai daging dan tulang-tulangnya. Karena indera perasa itu ada pada kulit. Itu untuk menggambarkan dahsyat. Jadi kalau kulit itu yang terbakar itu kan terasa sekali. Kan sangat sensitif, ya. Kulit itu kan sangat sensitif. Kita merasakan pedih, ya, panas, dingin itu kan di kulit. Karenanya Allah menggambarkan, ya, bagaimana kemudian mereka merasakan siksa yang begitu dahsyat, yang tidak habis-habisnya, ya. Setiap kulitnya itu terkelupas, ya, maka Allah ganti lagi agar dia merasakan sakit itu. Agar sakitnya itu berkali-kali. Dan mereka, ya, tidak dibinasakan, ya. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Jadi orang kafir itu tidak diringankan azabnya, bahkan bertambah. Ya. Jadi tidak ada keringanan azab, bahkan yang mereka rasakan adalah bertambah azab itu kepada mereka. Kemudian juga di antara sebagian ulama, ya, di sini Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tidak menyebutkan. Sebagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya di Yaumul Ba'ats itu ada yang namanya sirat, ya. Sebagaimana kemudian Allah sebutkan di dalam salah satu ayat, wa im minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatanginya, maksudnya mendatangi neraka itu. Dan yang itu adalah suatu ketetapan yang pasti, ya, dari Tuhanmu. Summa nunjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimin. Dan kami menyelamatkan daripadanya itu, ya, daripada neraka itu orang-orang yang bertakwa. Wa nadharudz zalimina fiha jithiyya. Sementara orang-orang zalim itu mereka akan
tergelincir atau jatuh ke dalam neraka itu. Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya walaqad ajma as-salaf ala itsbatis sirat, ya. Jadi salafus soleh, para ulama terdahulu telah bersepakat tentang adanya sirat, ya. Sirat itu apa? Wahuwa jisrun ala matni jahannam. Dia merupakan jisrun, jembatan, ya. Jembatan yang terletak di atas neraka jahanam. Yamurru alaihin nasu kulluhum. Semua manusia pasti akan melewatinya. Fal mu'minuna yanjuna ala hasabi halihim. Sementara orang mukmin mereka selamat, ya, berdasarkan keadaan mereka. Mereka akan selamat sampai ke surga. Wal akharuna, sebagian yang lain, ini termasuk orang kafir ataupun orang fasik, yasqutuna fiha, dia akan jatuh ke dalamnya. Nah, ini pendapat Al-Imam An-Nawawi yang menukil adanya ijma, ya, para ulama salaf, isbat, ya, penetapan adanya sirat di yaumul qiyamah nanti. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas, ya, di malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ustaz Azhar. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian, setelah sama-sama kita mendengarkan pemaparan dari Ustaz Kusnadi berkaitan dengan pembahasan makna iman kepada hari akhirat, berkaitan dengan penjelasan bahwa surga dan neraka itu adalah hak, kemudian kenikmatan surga itu hak, dan siksa maupun kedua siksaan dari neraka itu juga adalah satu yang harus kita. Kemudian hari perhitungan, kemudian ada hari kebangkitan, semuanya itu berkaitan dengan lingkup pembahasan iman kepada hari akhirat. Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pembahasan malam ini, atau mungkin ada pertanyaan di bab yang sebelumnya, karena ini masih dalam cakupan bahasan akidah, ya. Iya, kurang jelas, ya. Ya. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya berkaitan dengan materi yang disampaikan Ustaz malam hari ini, atau yang pekan lalu, ya, atau kajian yang sebelumnya berkaitan dengan Bapak, silakan bisa nanti melalui kolom chatnya dan kami bacakan, atau langsung raise hand, ya. Langsung raise hand bisa, nanti langsung bisa dibuka langsung, ya. Nah, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Oke, Ustaz, sembari menunggu, ya, menunggu Bapak Ibu yang bertanya. Saya ingin bertanya terkait dengan ayat, Ustaz, bahwa tadi di penjelasan bahwa setiap kaum muslimin itu yang dia punya iman di dalam hatinya bahwa dia bakalan masuk neraka, namun tidak kekal, ya, dan dia akan dikeluarkan dari neraka dan akan dimasukkan kembali ke surga. Nah, menjadi persoalannya adalah, Ustadz, ada beberapa ayat dalam Al-Quran terkait dengan pengamalan atau pelanggaran syariat, ya. Contoh kasus berkaitan dengan kita yang mungkin di sebagian kita ada yang melakukan aktivitas amalan, atau yang berdagang, atau ada yang bisnis. Ternyata prakteknya ada riba misalnya. Nah, di ayat tertentu itu ada yang mengatakan bahwa pelaku riba itu dalam surah Al-Baqarah dikatakan mereka kekal di dalamnya. Nah, bagaimana ini mengkorelasikannya, Ustaz? Terkait dengan penjelasan bahwa di ayat tertentu
bahwa kaum muslimin itu tidak kekal di dalamnya. Kemudian di ayat yang lain dikatakan bahwa pelaku riba ini kan umum ya, berarti bisa saja dia muslim, bisa saja dia orang kafir ya. Nah ini gimana Ustaz mengkompromikannya? Ya. Baik, berkaitan dengan pelaku riba ya. Yang disebutkan dalam ayat bahwasanya mereka kekal di dalamnya ya. Yang dimaksud dengan orang-orang kekal di dalam neraka itu, ini kan ada dua ya. Pelaku riba itu ada dua macam. Yang pertama adalah pelaku riba yang menganggap riba itu halal. Ya. Sementara kan Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Sementara orang kafir dulu mengatakan al-bai' mithlur riba. Jadi jual sama dengan riba. Atau riba itu sama dengan jual beli. Ya. Jadi riba itu sama dengan jual beli. Jadi mereka menghalalkan riba. Riba itu halal. Nah, kemudian Allah kan menegaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, orang yang pelaku riba karena berkeyakinan bahwasanya riba itu halal, sementara dia tahu Allah itu mengharamkan riba atau sebaliknya, maka mereka dianggap kafir karena menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah secara qat'i. Orang yang semacam ini dia masuk ke dalam neraka kalau dia tidak bertobat, artinya tidak menarik pendapatnya ya, keyakinannya itu sampai mati dia masih berkeyakinan bahwa riba itu halal. Maka dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena dia tidak dianggap beriman, kafir. Kalau dia dulu muslim, kemudian mengatakan demikian, berarti imannya batal. Yang kedua ada pelaku riba, yang dia tahu riba itu haram. Dan dia masih berkeyakinan riba itu tetap haram. Tapi karena mungkin berbagai macam alasan ya, kalau enggak riba ini enggak bisa beli rumah, enggak bisa beli kendaraan. Tapi dia tahu dan dia berkeyakinan bahwa riba itu haram. Nah, tapi ini kan kondisinya terdesak macam-macam, ya. Kondisinya darurat segala macam. Jadi darurat itu berarti mengambil yang haram nggak apa-apa. Nah, orang yang semacam itu, kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat dari ribanya, maka dia akan masuk neraka, akan tetapi tidak kekal. Nah, tidak kekal itu karena dia tidak pernah mengatakan riba itu halal, yang menyebabkan batalnya keimanan dirinya. Nah, jadi mereka yang disebutkan dalam ayat itu, ya, orang-orang yang kembali mengatakan bahwasannya riba itu halal, ya begitu kan? Nah, itu mereka akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Karena di dalam hadis itu kan Nabi mengatakan man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Intinya siapa saja yang kemudian mereka berjumpa dengan Allah itu dalam keadaan tidak mensyirikkan atau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, artinya dia berjumpa dengan Allah di akhirat dalam keadaan dia membawa iman, tidak batal imannya, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Nah, sekalipun dia merasakan sebagian daripada azab neraka kalau saking besarnya dosa yang dilakukan, belum sempat bertobat sementara kebaikannya sedikit. Nah, intinya itu ya maksud daripada Allah mengatakan bahwasanya mereka itu kekal di dalam neraka. Jadi ada dua keadaan tadi ya. Pelaku riba itu ada dua keadaan. Ya. Ada yang kemudian mereka melakukan itu karena meyakini bahwa riba itu halal, ya. Nah, berarti mereka kafir ya. Kan itu di surah Al-Baqarah ya, ayat 275 ya. Qalu, mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Ya, mereka mengatakan bahwasanya ya jual beli itu sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba.
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu berhenti. Dia berhenti dari mengambil riba tadi, maka baginya apa yang telah diambil dulunya. Nah, kalau dulu tidak tahu maka itu dimaafkan dan urusannya nanti dikembalikan kepada Allah. Wa man 'ada, orang yang kembali di sini ada itu maknanya apa? Apakah kembali mengambil riba atau kembali mengatakan al-bai'u mislur riba? Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Kembali, mereka adalah ashabun nar, penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Nah, ada di sini lebih tepat kita mengatakan orang yang kembali mengatakan al-bai' mislur riba. Jual beli sama dengan riba. Artinya jual beli itu halal, berarti riba juga halal. Mereka lah yang hum fiha khalidun karena batalnya iman mereka. Bukan sekedar kembali mengambil riba, tetapi mengambil riba sekaligus mengatakan bahwasanya riba itu halal. Nah, tapi kalau misalnya dia masih berkeyakinan riba itu haram, tapi kembali lagi mengambil riba, nah tentu mereka tidak kekal di dalamnya. Jadi seperti itu ya, memahaminya. Dan itu penjelasan seperti itu pernah disinggung oleh Syekh Atha bin Khalil di dalam tafsir surah Al-Baqarah ya, di dalam kitab tafsir beliau. Itu ya saya kira jawabannya. Ya, alhamdulillah, masya Allah, bagi para pelaku riba ya, ataupun mungkin ada pelaku kemaksiatan yang berkaitan dengan dalil-dalil yang sudah pasti yang kemudian membatalkan keimanan kita ya, seperti pembahasan yang sebelumnya. Alhamdulillah, ini sudah ada pertanyaan Ustaz. Izin dibacakan Ustaz ya. Iya. Ustaz, bagaimana dengan siksa kubur? Nah, mungkin beliau ini bertanya dari Ibu Adin Firda. Ustaz, bagaimana dengan siksa kubur? Kita berdoa agar kita itu dari siksa kubur itu bagaimana? Iya, berkaitan dengan naimul qabri wa azabuhu ya, kenikmatan di dalam kubur maupun azabnya ya. Itu disebutkan dalam beberapa hadis ya. Di antaranya misalnya dalam riwayat Imam Muslim ya. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya biqabraini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat lewat di dua kuburan. Qala, kemudian beliau mengatakan ya, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini itu sedang disiksa ya. Mereka berdua itu disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan dua-duanya ini tidak disiksa, diazab karena dosa besar. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama itu salah satu dari mereka ya, fakana la yastanzihu minal baul. Ini orang yang tidak bersih dia dari istinjanya. Nah, istinjanya itu tidak bersih atau bahkan tidak istinja sama sekali. Wa ammal akhar, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah. Dulu ketika dia hidup sering dia berbuat namimah, adu domba ya. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma yang basah itu kemudian ditancapkan, kemudian beliau berdoa dan beliau berharap selama pelepah kurma ini belum kering maka mereka diringankan azabnya itu ya. Ketika sahabat bertanya ya, ya Rasulullah, lima sona'ta hadza, ya, kenapa engkau melakukan ini ya? Faqala, kemudian Nabi mengatakan la'allahu an yukhaffifa anhuma ma lam yaibasaha. Aku berharap ya, mudah-mudahan dia di keduanya ini diringankan ya siksanya itu selama pelepah kurma ini belum kering. Selama pelepah kurma ini belum kering. Nah, itu di antara hadis. Banyak hadis-hadis yang lain yang bicara tentang naimul qabri dan
azabnya, ya, kenikmatan kubur dan azabnya. Tapi di sini yang pertama yang perlu kami jelaskan bahwasanya para ulama di sini berbeda pendapat dalam menetapkan status hadis tentang azab kubur. Dari sisi apakah kemudian dia mutawatir atau ahad? Ya, mutawatir atau ahad. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini ya dia ahad. Kalau dia hadisnya banyak. Kalau dilihat satu-satu maka hadisnya itu ahad. Ya, jalurnya itu atau jumlah rawi yang meriwayatkan hadis-hadis ini tidak sampai jumlah rawi dalam hadis mutawatir. Kalau dia berdiri sendiri seperti hadis dalam riwayat Imam Muslim yang kita sebutkan tadi, dia ahad. Nah, sebagian ulama mengatakan dia mutawatir, tapi mutawatirnya bukan bil lafzi tapi bil makna. Karena banyaknya hadis ahad yang bicara tentang naimul qabri dan azabnya, kemudian dikumpulkan dengan banyak jalur itu, maka naik derajatnya, statusnya menjadi mutawatir bil makna. Apa maknanya? Maknanya adalah hadis tentang azab kubur dan kenikmatan yang ada di dalamnya itu bisa diyakini, bisa juga tidak. Diyakini itu maknanya diyakini 100% dan dia dijadikan bagian dari akidah. Kalau apa? Kalau hadisnya atau kita minimal mengambil pendapat yang menganggap bahwa hadis ini mutawatir bil makna. Seperti pendapatnya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang menganggap bahwa hadis-hadis riwayat tentang azab kubur ini adalah hadis mutawatir bil makna. Nah, para ulama jumhur, terutama jumhur ahli usul, ya, kalangan usuliyun, mereka mengatakan bahwasanya hadis yang bisa dijadikan sandaran akidah itu hanyalah hadis mutawatir. Baik dia mutawatir bil lafzi maupun mutawatir bil makna. Sementara hadis ahad itu tidak bisa dijadikan landasan akidah. Nah, kita harus ingat akidah yang dimaksud itu adalah akidah yang membedakan dia iman dengan kafir. Yang kalau kita mengingkarinya maka kita kafir. Ya. Misalnya kita mengingkari perkara akidah ini yang dimaksud, maka kafir, sama seperti surga dan neraka. Surga dan neraka itu bagian dari akidah yang keyakinannya itu qat'i, keyakinannya itu 100%. Kalau mengingkari surga, maka kafir. Nah, akidah ini yang dimaksud oleh ahli usul, ya, jumhur usuliyin itu, akidah yang kalau ditinggalkan maka menyebabkan seseorang itu kafir. Nah, maka akidah yang semacam ini itu mesti ditopang oleh hadis mutawatir, karena hadis mutawatir itu dia yufidul yakin, dia memberikan faedah yakin. Gak boleh hadis itu dia yufidul dhon, itu nggak bisa membangun akidah. Bagaimana kita membangun akidah, ya, kalau kemudian dalil yang menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh dalil itu hanya sebatas dhon atau ghalabatul dhon, bukan derajat yakin. Karenanya kemudian hadis ahad tidak bisa dijadikan landasan akidah. Kalau misalnya kita mengambil pendapat bahwa ini hadisnya ahad, ya, bagaimana kita menyikapinya? Kita tidak menjadikan dia bagian dari akidah, ya, yang kalau diingkari itu kafir, tetapi kita wajib tasdik. Enggak boleh ditolak. Tasdik itu ya kita membenarkan, tapi tidak sampai derajat yakin. Itu dengan catatan kalau kita menganggap bahwa hadis-hadis tentang azab kubur itu hadis ahad. Tapi kalau kita mengambil pendapat ulama yang menyebut bahwa hadis tentang azab kubur itu mutawatir bil makna, ya berarti kita wajib meyakininya. Nah, kita menjadikan dia bagian daripada akidah. Nah, bagian daripada akidah. Yang konsekuensinya apa? Kalau mengingkari itu kafir, begitu. Mengingkari azab kubur berarti kafir. Nah, itu kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan bahwa yang menetapkan bahwasanya hadis-hadis tentang azab kubur itu mutawatir. Di sini Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tidak menetapkan, ya, hadis-hadis tentang azab kubur itu apakah dia bagian akidah atau tidak. Apakah dia hadisnya itu ahad atau mutawatir, ya. Bahkan di dalam syakhsiyah ini beliau tidak menyinggung sama sekali dan tidak memasukkannya ke dalam pembahasan akidah, ya. Jadi semua pembahasan akidah dalam kitab Syakhsiyah 1 itu akidah, kalau dalam bahasa yang lain itu akidah yang usul. Ya, akidah usul itu akidah yang
apa yang wajib diimani. Wajib diimani itu kalau tidak diimani kafir. Nah, itulah yang yang dibahas oleh Syekh Taqiyuddin di dalam bab akidah kitab Saksiyah 1. Adapun pembahasan-pembahasan akidah yang sifatnya furu'. Furu' itu kalau diingkari itu enggak sampai menyebabkan kafir. Nah, ya, furu'ul akidah itu enggak menyebabkan seseorang itu kafir. Nah, furu'ul akidah itu biasanya ditopang oleh dalil-dalil yang yufidud dhon. Dia hanya memberikan faedah dhon atau qalabatul dhon ya, enggak sampai yufidul yakin. Enggak sampai memberikan faedah keyakinan. Baik ya, itu yang bisa saya jawab. Jadi kalau berkaitan dengan pembahasan akidah furu'iyah, contohnya apa Ustaz? Supaya lebih mudah nih Ustaz. Ya, misalnya begini, berkaitan dengan kejadian-kejadian menjelang hari kiamat misalnya kan, kejadian-kejadian akhir zaman, tanda-tanda sebagian daripada tanda-tanda menjelang hari kiamat. Itu ada sebagian yang dia disebutkan dengan hadis ahad. Ya. Ketika misalnya dalam riwayat Muslim ya, ketika Nabi ditanya tentang apa namanya as-sa'ah ya, tentang hari kiamat ya oleh Jibril kan, kemudian Nabi menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya itu tidak lebih mengetahui daripada yang ditanya. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kemudian Jibril balik bertanya, ya, akhbirni an amarotiha. Sampaikan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kemudian Nabi menjelaskan tanda-tandanya nanti bahwa ada seorang budak yang melahirkan tuannya. Ya, kemudian ada orang yang berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan, ya, dan seterusnya. Kemudian dalam riwayat yang lain juga Nabi menceritakan bagaimana tanda-tanda ya, sebagian daripada tanda-tanda hari kiamat, apa yang terjadi nanti, ya, bahkan menjelang munculnya hari kiamat, ya, itu apa yang terjadi dan seterusnya. Nah, itu semuanya hadis. Perkara-perkara yang gaib berarti kan masuk perkara yang diimani ya, perkara yang diimani, maksudnya diimani, dia masuk perkara akidah. Tetapi karena dia ditopang oleh dalil yang dhonni, maka kita tidak sampai meyakini secara meyakinkan secara 100%. Kemudian yang lain misalnya ya, perkara yang lain misalnya ditampakkannya apa namanya, azab bagi orang kafir ketika dia berada di alam kuburnya. Si orang kafir itu sudah ditampakkan azab mereka di dalam kuburnya, ya, pagi dan petang hari kan gitu, pagi dan petang hari. Jadi ada dalil, ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya mereka setiap hari itu ditampakkan tempat mereka itu di neraka itu, pagi dan siang hari. Nah, itu disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim ya. Orang kafir ketika masuk ke dalam kuburnya, ya mereka setiap hari ya, pagi dan petang itu ditampakkan tempatnya mereka nanti di akhirat ya. Allah mengatakan bahwa ini adalah tempatmu. Ya. Atau para malaikat ya, malaikat itu mengatakan fayuqalu hadza maq'iduka, maq'aduka. Ini adalah tempatmu nanti di akhirat ya, atau di dalam neraka. Nah, itu kan perkara-perkara gaib kan, perkara-perkara yang belum terjadi, apa yang akan kita alami di alam kubur. Nah, itu kan bukan syariat, tapi itu amal batin ya. Sesuatu yang diyakini dalam hati. Tetapi karena dalilnya itu adalah dalil yang dhonni, maka dia masuk ke dalam furu'ul akidah, bukan usul akidah. Ya. Kalau misalnya diingkari, misalnya ada orang yang mengingkari, itu enggak sampai kemudian menyebabkan dia itu kafir. Nah, tidak sampai kafir. Tapi bisa fasik. Nah, kalau menolak hadis, ya, karena menolak hadis itu bisa fasik. Nah,
Jadi hadis-hadis yang bicara atau dalil-dalil yang ahad itu bicara tentang akidah, ya kita tasdik, ya kita menerima, tetapi tidak sampai derajat meyakini 100%. Ya. Karena ada kemungkinan sebaliknya, begitu kan? Ada kemungkinan lain, ya. Karena riwayat ahad itu dia tidak datang dengan jalur yang meyakinkan, ya. Tidak datang dengan jalur yang meyakinkan. Jadi banyak ya perkara-perkara furu'ul akidah itu banyak nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Jadi selama ini maklumat baru mungkin ya bagi sebagian kita bahwa akidah ada perkara usul akidah, ada perkara furu' akidah. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita dapatkan ilmu baru. Ya, alhamdulillah ini menjadi maklumat buat kita. Ya, artinya mudah-mudahan bahwa adanya nanti diskusi-diskusi ataupun maklumat yang sampai pada kita berkaitan dengan bahasan-bahasan yang tadi disebut, misalnya siksa kubur, kemudian pembahasan Imam Mahdi juga mungkin ya, penempatannya baru saja yang disampaikan oleh Ustaz bahwa ada perkara akidah usul, ada perkara furu' akidah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya berkaitan dengan bab ini ataupun pembahasan akidah ya yang sebelumnya sudah kita bahas ya di kajian-kajian sebelumnya. Ya, sebagai informasi, kajian-kajian yang baru ataupun yang dilakukan yang pernah ya edisi pertama dan ini edisi ke-6 ya, ini edisi pertama dan yang terakhir bisa nanti dilihat di rekaman YouTube-nya ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin ditanya? Nah, kalau tidak ada kita cukupkan. Kira-kira untuk malam ini ada yang ingin disampaikan Pak sebagai penutup? Cukup Zat. Cukup ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau begitu malam hari ini insya Allah pertemuan kita cukupkan. Alhamdulillah kepada diri kita Taufiq Nabi yang telah menyiapkan waktunya, mengorbankan waktunya, bisa berbagi sama kita di sela-sela kesibukan beliau. Ya, alhamdulillah juga Bapak Ibu yang hingga hari ini, malam ini tetap bergabung di kajian kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita dalam mengarungi ya kehidupan kita di dunia hari ini ya, karena seperti yang disampaikan oleh beliau, guru kita, ataupun di dalam kitab ini bahwa dunia ini sementara dan akhirat adalah selamanya ya, bahwa akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya dan itu tidak akan ada kembali lagi di dunia. Jadi bekal kita salah satunya adalah ilmu ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini ilmu yang baru saja tadi disampaikan oleh Al-Ustaz bisa menjadi bekal kita terkhusus ya, mudah-mudahan ini juga menjadi amal dari anggota beliau dari yang bergabung pada malam hari ini maupun nanti yang bisa melalui tayangan YouTube ya. Alhamdulillah kita tutup kajian ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika